Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelasnya mana? Oke, kita siapkan. Istiadat. Siap. Istaidud wal firisan. Bismillahirrahmanirrahim. Bijurika ya Allah. Ajibli bidawati. Wa ya Rabbi alimni uluman tafaddolat. Bijurika ya Allah. Ajibli bidawati. Wa ya Rabbi alimni uluman tafaddolat. Bijurika ya Allah. Ajibli bidawati. Wa ya Rabbi alimni uluman tafaddolat. Istaidud salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran kali ini kita mempelajari satu. Siapa yang mau membaca? Perwakilan angkat tangan. Oke, silakan Mbak membaca suaranya keras. 1. Peserta didik diharapkan mampu menguraikan teori permintaan uang. 2. Peserta didik diharapkan mampu menjelaskan teori permintaan uang pasti. 3. Peserta didik diharapkan mampu menjelaskan teori preferensi likuiditas. Ya, baik, terima kasih Mbak. Ya, sebelum kita mempelajari ini, kalian masih ingat pembelajaran yang minggu kemarin? Apa itu pengertian permintaan uang? Siapa yang mau menjawab? Ya, Permintaan uang adalah keinginan masyarakat untuk memegang uang dalam bentuk tunai untuk keperluan seperti berjaga-jaga. bagus, tepuk tangan. Ada yang lain, tambahan yang lain? Pasti ada. Ayo siapa? Oke. Permintaan uang B adalah uang kata atau uang real yang ingin dipegang sebagai harta tunai dalam periode tertentu. Oke. Teori pengertian permintaan uang yaitu ada uang kartal sama uang real. Bagus, tepuk tangan. Kalian ada yang tahu nggak uang kartal sama uang real itu apa? Ayo siapa? Oke. Uang kartal adalah uang fisik berbentuk koin dan kertas yang diterbitkan oleh bank sentral sebagai alat pembayaran yang sah. Kalau uang viral adalah uang yang disimpan bank dan dapat digunakan melalui alat pembayaran seperti cek, giro, atau transfer elektronik. Oke, bagus banget. Nah, dari jawaban banyak itu benar bagus. Uang kartal yaitu uang fisik ya berupa kertas. Nah, ini uang kertas. Ini uang berapa? 2.000. 2.000. Ini termasuk uang kartal atau uang real? Uang kartal. Uang kartal. Berarti ini fisik ya berupa Kertas. kalau koin ini contohnya ada 500. Selain nominal 500 itu selain ini apa? Nominalnya paling kecil itu nominal
banyak berarti nominal berapa? 100.000. 100.000. Kalian pernah pegang uang yang diterbitkan hanya terbatas oleh bank? Uang apa? 75.000. Ya benar banget, 75.000. Sering kalian memegang uang 75.000? Tidak. Yang paling sering berapa? 5.000. 5.000. 10.000. Banyak ya? Oke, benar. Nah, kalian masih ingat kan teori apa pengertian permintaan uang beras? Kalian yang ini. Peserta didik diharapkan mampu menggunakan teori permintaan uang. Bukunya dibuka halaman 192. Dibuka. Buku tulisnya dibuka. Kita membaca 192. Nah, sebelum ke teori, kita membahas fungsi penting uang. Ada yang tahu nggak fungsi penting uang itu ada berapa? Angkat tangan. Ya, Mbak, jelaskan. Uang sebagai alat tukar adalah di mana uang digunakan sebagai perantara dalam pertukaran barang atau jasa. Misalnya membayar layanan transportasi seperti ongkos ojek, taksi, atau angkutan umum. Juga bisa membeli baju ataupun pakaian. Oke, baik, betul. Oke, 2.500. K kali P baru. K-nya berapa? 20%. Yang ditanyakan ininya, ya nggak? Ya. Berarti enggak ini kan ini ketemu ini kali ini ketemunya ini. Kalau ininya udah berarti ini dibagi. Kalau dibagi berarti ketemunya berapa? Siapa yang mau ke depan? Nggak apa-apa, salah nggak apa-apa. Yang penting mau berusaha. Ya, boleh sini ke depan, bawa. Boleh nggak pas ini? Nggak apa-apa. Ada yang lain? Jawaban yang lain? Ada jawaban yang lain? Sini boleh maju ke depan. Ini sampai duduknya. Berarti 20% dibagi 2.500. Artinya gimana? Ini loh ada penghapus. Itu tadi jangan pakai tangan. Ada jawaban yang lain? Sama. Mau yang kanan, mau yang kiri? Mau yang ini, mau yang ini? Kalau di
Di sini tuh ada 3 transaksi, berjaga-jaga, sama spekulasi. Ini teori apa? Referensi unitas. Nah, ingat, seseorang memegang uang itu dorongannya apa? Karena transaksi buat berjaga-jaga, buat investasi namanya atau spekulasi. Dari teori permintaan uang itu ada berapa yang saya jelaskan? Teori klasik ya, teori referensi unitas. Nah, sampai sini paham? Teori permintaan uang itu ada 2, klasik sama referensi unitas. Di sini ada hitungannya. Ada saya atau ibu berharap